Halo Sobat Podcast, ketemu lagi bareng Gilang Hafidzi di Podcast TVRI Jawa Barat. Gimana kabarnya nih yang menyaksikan? Mudah-mudahan selalu sehat ya kalian semua ya. Dan pastinya hari ini di Podcast TVRI Jawa Barat seperti biasa akan ada salah satu narasumber yang akan kita ajak berbincang. Dan pastinya bukan kaleng-kaleng ya, ini luar biasa. Kalau kebetulan Gilang jadi host di sini, biasanya narasumbernya selalu yang kece-kece nih ya. Tapi memang biasanya juga podcast TVRI Jawa Barat selalu bagus ya. Tapi saat ini Gilang merasa sangat terhormat sekali dan juga senang banget kedatangan salah satu pemuda asal Jawa Barat ya. Ini adalah seorang putri Indonesia Jabar favorit 2023. Ada Salma. Halo Salma. Halo Kak, apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Baik juga, luar biasa. Luar biasa, terlihat cantik sekali. Salma, nama lengkapnya apa? Salma Maulina Wijaya. Salma Maulina Wijaya. Wah, biasanya kalau di ajang pageant seperti Putri Indonesia ada opening number ya Salma ya? Iya, biasanya. Iya. Makanya dari sekarang Salma tuh udah nyiapin Kak untuk nama panggung Salma. Oke. Jadi nama panggung Salma mau Salma Wijaya nanti. Salma Wijaya, nama yang bagus banget. Dan pastinya kalau melihat SAS Putri Indonesia, saya selalu merasa ini adalah sebuah platform yang sangat keren, yang sangat luar biasa, apalagi diisi oleh jajaran para pemuda-pemudi. Salah satunya di Jawa Barat nih ya. Salma ini sebelumnya backgroundnya apa? Jadi gini ya, saya tuh baru saja lulus dari University of Leeds, United Kingdom, jauh banget di Inggris, dan mengambil jurusan hubungan internasional. Yeah. Juli lalu, Salma baru aja lulus, terus September baru aja pulang ke Indonesia. Wah. Itu sih. September tahun ini? September tahun lalu, 2022. Tahun lalu. Iya. Waduh. Tahun ini belum ada, Kak. Oh iya. Oke. Nah, by the way, Salma kenapa sih kepikiran untuk masuk ke Putri Indonesia gitu? Sebetulnya ini udah jadi mimpi Salma Kak untuk jadi Putri Indonesia. Karena dari kecil tuh Salma selalu nonton pageant. Okay. Kebetulan orang tua juga kan suka sama pageant, berkecimpung di dunia pageant. Jadi juga Salma suka banget Putri Indonesia. Kayak jadi putri ya, kayak dilihat-lihat orang gitu kan. Tapi ternyata Putri Indonesia tuh nggak sekedar itu. Bahwa Putri Indonesia tuh punya kontribusi besar, terutama untuk provinsi-provinsinya. Betul. Dan juga untuk negara, apalagi kalau misalnya dikirim ke ajang internasional nantinya. Maka dari itu Salma kemarin kuliah di Inggris, pas pulang tuh pengen banget kontribusi lebih untuk Indonesia dan terutama provinsi Salma tercinta, karena Salma dari lahir besar di sini, tinggal nggak pernah ke kota lain gitu. Di Jawa Barat di ini Jawa ya. Barat ini. Luar biasa. Salma aslinya dari Bandung? Dari Bandung, Kak. Wah, tadi kan diceritain katanya dari orang tua yang backgroundnya pageant. Papa atau mama? Papa sih, Papa sempat jadi pageant dulu di dunia pageant sebelum nikah sama mama gitu. Waduh, kebetulan banget nih Sobat Podcast. Gilang juga kan ikut Mojang Jajaka ya. Iya, betul. Dan mungkin visi misinya hampir sama lah ya, memajukan daerah tercinta, dan pastinya kita punya program-program tertentu. Nah, ngomongin program mungkin biasa disebutnya advokasi. Nih, kalau Salma sendiri ada advokasi yang dibawa nanti? Tentunya ya Kak. Jadi Salma tuh dari dulu tuh alhamdulillah selalu bisa tersalurkan gitu potensi-potensi yang Salma bisa gitu. Kayak terutama Salma tuh hobi renang gitu kan. Jadi Salma tuh, tapi orang tua selalu mendukung Salma untuk berkecimpung di dunia renang. Tapi Salma tuh kadang mikir gimana anak-anak yang kurang beruntung gitu. Apakah anak-anak kurang beruntung itu bisa memiliki akses yang seperti Salma miliki? Makanya Salma sebagai yang punya privilege pengen membagikan dengan kegiatan sosial bernama By Genius yang udah Salma run selama sebulan 2 bulan, membagikan les renang kepada anak-anak yang kurang beruntung. Jadi kita tuh udah ke satu panti asuhan dan udah banyak melihat perkembangan juga dari anak-anaknya. Kenapa Salma yakin dengan advokasi yang dibawa itu? Dengan pilihan Salma itu, apa karena memang passionnya juga renang gitu ya? Iya, karena Salma tuh pengen menjadikan renang itu lebih inklusif, karena Salma juga dari dulu selalu renang kan, terus Salma melihat banyak manfaatnya gitu, dari mulai fisik, motorik, serta kesehatan, sampai Salma bisa kuliah di luar pun kemungkinan gara-gara renang juga, motorik, karena motoriknya juga lebih
Terlatih ya juga terlatih ya. kan, dan fisik juga sekarang ikut Putri Indonesia dan tinggi badan Salma 177 ini Wow. juga termasuk nilai plus untuk Salma, dan Salma pengen membagikan ini dan menjadikan anak-anak yang kurang beruntung ini bisa berkontribusi di masa depan, terutama nanti bakal ada Indonesia maju kan di 2045 gitu. Waduh, keren banget. Kalau dengar yang seperti ini optimis nih ya. Indonesia akan menjadi negara yang maju dengan pemuda yang punya gebrakan, yang punya inovasi dengan segudang programnya yang luar biasa. Salah satunya Salma nih, melalui provinsi tercinta Jawa Barat ya berarti ya. Betul. Nah, saat ini voting yang sedang berlangsung ini sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 31 Kak. 31 Maret berarti Ya, ya. Waduh, masih ada waktu Bentar nih. lagi, Bentar Kak. lagi ya. Deg-degan. By the way, waktu pas pertama ikut Putri Indonesia, maksudnya untuk memilih platform Putri Indonesia, sempat ada keraguan gak sih di samping semua keyakinan Salma dan juga value yang Salma punya? Tentunya Salma punya keraguan, karena kan yang kita tahu kalau beauty pageant itu melihat fisik ya, mau nggak mau. Dan kita tuh sebagai figur dalam betul. publik masyarakat, namanya beauty harus cantik gitu secara fisik juga. Dan Salma tuh sempat overweight Kak. Pulang dari UK itu Salma sempat 87 kilogram. Wah, itu udah mendekati berat badan aku deh. Iya, udah termasuk obesitas tingkat 1 kalau nggak Gitu salah tuh saya. ya? Iya, dan di situ Salma kayak hopeless untuk join Putri Indonesia, karena yang kita tahu kalau beauty pageant itu selalu badan-badan Iya, ideal, first badan impression kurus, tuh iya, secara visual dulu ya. iya, model-model. Akhirnya Salma tergerak kayak I have to be the best version of mine. Jadi kayak bahwa Salma tuh bisa, masih bisa gitu. Jadi Salma ngelakuin gym sampai sehari 2 kali, diet yang sangat ketat, dan selama 5 bulan ini alhamdulillah Salma udah turun sekitar 15 kilo Kak. Wah, keren banget. Boleh dibagi tipsnya nggak sih nih, diselipin di podcast? Berarti nge-gym Nge-gym, sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Seminggu 4 kali. 4 kali. Jadi cuma 2 kali istirahat, 2 hari istirahat kalau ini. Keren banget. Makannya? Makanya dijaga banget. Tentunya awal-awal tuh namanya yang memulai hidup baru ya pasti nggak gampang kan ya. Makanya Salma tuh awal-awal tuh agak susah untuk adaptasi diet itu, tapi progres Salma tuh pasti selalu goalsnya tuh ingin ikut Putri Indonesia gitu, ingin berkontribusi lebih gitu untuk Jawa Barat dan Indonesia. Makanya Salma kayak tekad Salma tuh pengen kurusin badan, terus ya udah turunnya tuh secara perlahan gitu awalnya, tapi kesini-sini menjadi pola hidup yang sehat. Nah itu sih yang Salma sekarang lakuin. Diet itu bukan cuman untuk turunin berat badan, tapi juga untuk merubah pola hidup menjadi lebih sehat. Karena kalau misalnya badan udah enak kan enak pakai baju, betul. Terus kesehatan juga jadi nyaman. Tidur nyenyak ya? Tidur nyenyak juga, makanan juga nggak lapar terus. Waduh, keren. Berarti Salma concern juga terhadap diri sendiri, kemudian juga ingin memberikan inspirasi buat yang lainnya ketika ngelihat perubahan Salma, bener nggak? Iya, betul. Teman-teman sekitar gimana tuh ngelihat perubahan Salma sampai akhirnya sekarang Salma sekarang sedang berjuang untuk Putri Indonesia? Tentu aja Jabar pada 2. kaget ya, apalagi teman-teman yang terakhir ketemunya tuh bulan Oktober gitu. Mereka pada, wah kok Salma beda banget sekarang. Jadi pokoknya dari sisi muka, bahkan kulit pun jadi berubah Kak. Tadinya saya kayak sempet jerawatan gitu karena makanan kurang bagus juga kan. Sekarang jadi bagus gitu, jadi bersih. Nah teman-teman pada kaget. Terus juga ada beberapa teman yang kayak, makasih Salma udah menjadi inspirasi aku. Nah itu tuh jadi kayak buat aku, oh aku bisa nih menginspirasi banyak orang gitu. Apalagi dengan platform Putri Indonesia ini bisa menginspirasi banyak orang lebih lagi selain lagi. dari temannya, lebih luas lagi gitu. Bener. Nah pas inget atau pengen jadi Putri Indonesia dan mendaftarkan diri, itu tuh dari waktu kecil atau baru pas pulang ke London? Pulang dari mana tadi tuh? Dari Leeds. Mohon maaf, Leeds. kuliah dari Leeds ya. Emang dari kecil sih saya pengen kecil. jadi Putri Indonesia. Cuman ya namanya life, ups and down. Terus juga kemarin kan sempet COVID kan. COVID kan kita di rumah terus. Saya tuh sempet stres banget waktu di luar, karena bener-bener sendiri. Kayak
kita di negara yang berbeda, environments very different, terus orang-orangnya juga nggak kayak Indonesia kan ramah tamah, Indonesia sangat kayak gotong royong. Kalau di sana kan sendiri-sendiri individualis banget kan. Itu sempat membuat Salma stres parah, makanya jadi naik berat badan, terus juga tanggung jawab nih untuk orang tua, karena pendidikan di sana harus selesai kan, mau nggak mau. Makanya Salma tuh nggak concerned about fisik Salma gitu. Makanya pas setelah Salma besar gitu, setelah umur segini, itu menjadi concern Salma dan motivasinya lebih lagi dibanding waktu kecil gitu untuk ikut Putri Indonesia. Wah, semakin bertambah keyakinan karena sudah mengalami fase-fase kehidupan sebelumnya yang mungkin sekarang didewasakan dengan keadaan dan juga dimotivasi dengan mimpi di depan ya. Menjadi seorang Putri Indonesia, khususnya Putri Indonesia Jawa Barat 2 nantinya ya. Iya, betul. By the way, persiapan yang sudah dilakukan selain tadi advokasi, apalagi sih Salma? Advokasi fisik tentunya, tadi sudah. Ya, terus juga sama juga persiapan public speaking, karena mau nggak mau sebagai Putri Indonesia itu kita memberikan aspirasi gitu ke masyarakat, dan kita harus bisa ngomong depan publik dan bisa komunikatif gitu. Benar. Apalagi nanti ke pemerintahan. Maka dari itu terus kan sama juga di dunia pageant tuh benar-benar baru Kak. Kayak gitu. Ikut Mojang Jejaka, ikut ke pageant-pageant kecil atau pageant-pageant daerah tuh belum pernah sama sekali. Makanya langsung ke Putri Indonesia itu juga cukup kaget untuk Salma. Tapi karena Salma pengen terus belajar dan ingin terus grow, jadi Salma selalu dedikasi diri Salma untuk belajar terus gitu, menjadi lebih baik. Yang paling Salma targetkan untuk persiapan ini apa sih yang kira-kira masih perlu diasah lagi dari seorang Salma? Perlu diasah lagi public speaking sih. Public speaking. Karena jam terbang Salma termasuk yang cukup kurang ya untuk dunia pageant. Maka dari itu Salma tuh selalu kayak latihan kayak sekarang podcast sama kakak itu termasuk latihan. Ngobrolnya enak Salma. Iya, termasuk latihan sama Salma. Terus fisik juga karena masih harus turun berat badan. Wah, berapa lagi targetnya nih ngomong-ngomong? Target saya sekitar 8 kiloan lagi 8 atau kiloan 7 lagi? kilo, iya. Mohon maaf, sekarang berapa kilo? Sekarang 69 kan. 69 berarti targetnya adalah 61. Iya, 6162 maksudnya. Karena tinggi saya juga 177 kan. Waduh. Mau segitu. Dan kalau misalnya kakak lihat kadang di TV tuh lebih tinggi, lebih kelihatan lebih besar kan. 5 kilo, 10 kilo. Makanya Salma mau gak mau harus lebih kecil lagi. Di samping persiapan yang sudah Salma lakukan, yang dukung tuh dari mana aja sih selain dari keluarga? Tentunya Salma kan sempat kontribusi sama organisasi-organisasi dulu. Salma juga mohon doa restu, mengasih info bahwa voting tuh udah dibuka, terus mohon dukungan juga ke orang-orang terdekat teman, terus di yang organisasi-organisasi juga, dan mereka cukup suportif gitu. Dan tentunya Salma tuh ngeliat kadang sosial media banyak juga pageant lovers yang ngedukung Salma gitu. Udah membidik Salma nih dari sekarang juga ada? Iya, ada beberapa, dan itu yang membuat Salma terharu juga. Dan membuat Salma responsibility Salma lebih besar sih, karena mereka percaya akan Salma gitu untuk menjadi Putri Indonesia Jawa Barat. Bentuk support apa yang bikin Salma jadi naik nih confidence-nya dan juga mempertebal value ke depan dari respon para pageant lovers ya? Iya. Di sosial media tuh apa nih? Yang contohnya apa nih? Yang udah Salma baca gitu, yang udah Salma lihat. Contohnya kayak Jawa Barat 2 pengen banget ngelihat Salma melenggang di Putri Indonesia 2023 di stage-nya. Terus ada juga yang ngomong saya percaya kalau Salma bisa melenggang bagus di sana gitu. Itu membuat Salma confident sih. Walaupun Salma masih ngerasa masih banyak kekurangan di Salma, tapi Salma mencoba meminimalisir apa kekurangan Salma agar kepercayaan mereka pun menjadi tanggung jawab Salma dan menjadi mereka puas gitu. Mau nggak mau sebagai figur kita juga harus bisa memuaskan mereka gitu. Betul, sesuai ekspektasi mereka. Sesuai ekspektasi ya, betul. Tapi by the way kan tidak semua orang bentuk dukungan ya. Ada juga yang mungkin sentilan-sentilan seperti itu, ada nggak sih Salma? Yang mungkin Salma juga jadi
sebuah motivasi biar Salma juga up lagi nih dari kritikan atau masukan-masukan dari orang? Tentu pasti mau nggak mau gak semua orang bakal suka kita ya. Pasti akan betul. ada yang kritis. Waktu awal sama ikut pageant tuh sempet di up sama beauty camp Salma. Dan banyak juga yang menyarankan Salma untuk ikut join mending tahun depan gitu. Karena badan Salma belum bagus untuk join beauty pageant gitu. Nah itu lumayan agak banyak juga yang yang memberi kritik gitu terhadap badan Salma. Tapi ya kalau misalnya Salma tuh mikir kayak selagi ada kesempatan, selagi ada selagi kesempatan di depan kita, if it not now then when gitu. Betul. Jadi Salma memaksimalkan seperti kayak tadi yang Salma sebutkan kayak olahraga kayak gitu-gitu supaya yang haters itu bisa berbalik menjadi dukungan. Iya, gitu. bukan tidak mungkin ya. Bukan tidak Everything mungkin is gitu. possible, Malah ya. pengen menginspirasi. Bener gitu. banget. Kalau bisa gitu. Nah, Salma, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi, Sobat Podcast. Kita akan kembali, tapi usai mau lewat berikut ini tetap di Podcast TVRI Jawa Barat. Balik lagi di Podcast TVRI Jawa Barat, Sobat Podcast. Kita tadi ngobrol-ngobrol bersama dengan Salma ya, Putri Indonesia Jabar Favorit 2023 yang sedang berjuang untuk bisa masuk ke jajaran nama Jawa Barat yang kedua ya di Putri Indonesia ya, tingkat nasional. Luar biasa, tadi kita udah cerita-cerita, Salma udah cerita-cerita soal background, terus kemudian juga persiapan-persiapan. By the way nih, voting yang sedang berjalan, ini yang paling banyak nge-share itu siapa sih, Salma? Tentunya orang tua ya, Kak. Orang tua kan sangat mendukung Salma juga untuk di pageant. Terus banyak men-share juga bahwa voting tuh kayak gini nih. Dan alhamdulillah juga teman-teman dari orang tua, teman-teman Salma sendiri juga, teman-teman Salma sendiri juga banyak yang men-share. Oh, gitu. Dan anehnya itu kadang teman-teman yang nggak terlalu deket lebih Banyak banyak juga? men-share. Iya. Oh, gitu. Iya, itu kayak wow gitu. Di luar ekspektasi ya? Di luar ekspektasi banget gitu. Makanya jadi kayak bersyukur banget sih punya mereka, teman-teman dan orang tua yang sangat suportif. Kan tadi dikatakan kalau yang nanti masuk itu adalah yang votingnya berapa besar, Salma? 4 besar. 4 besar tuh. 4 besar. Berarti sekarang posisinya Salma udah intip-intip belum, Salma keberapa? Posisinya saat ini Salma di posisi kelima Kelima. dan Salma masih harus berjuang untuk mendapatkan 4 besar gitu. Jadi mohon dukungannya warga Jabar kalau bisa ya, Kak. Iya dong, pasti. Nih untuk warga Jawa Barat khususnya juga yang muda-muda yang terinspirasi dengan sosok Salma ya. Bukan tidak mungkin kalian-kalian juga yang mungkin masih punya sebatas mimpi tapi usahanya belum ada, nanti dengan melihat perjuangan dari Salma dan melalui podcast ini juga makin terinspirasi ya, Salma ya. Iya, betul sekali. By the way, Salma nih hobinya apa sih selain sekarang fokus ke dunia pageant, terus juga punya kegiatan sosial, hobinya tuh apa selain renang? Selain renang ya. Salma suka traveling sih, Kak. Traveling. Boleh cerita sedikit Boleh kali dong, ya, Kak? silakan. Dulu Salma sempet pas awal ke UK itu Salma masih umur 18 tahun nih, Kak. Terus kayak awal ke UK itu sendiri. Terus aku traveling alone, kayak bener-bener sendiri. Dan Salma sangat suka sih melihat kayak bahwa di berbagai macam area, di berbagai macam places to go itu banyak-banyak keajaiban-keajaiban gitu yang beda di dunia ini gitu. Apa yang menjadikan Salma suka dengan traveler selain selain tadi menemukan perbedaan-perbedaan di negara-negara sana yang udah Salma kunjungi? Selain dari itu juga ketemu sama orang-orang baru. Jadi paham karakter ya? Iya, paham karakter. Kayak waktu Salma ke sana juga kan berbagai macam negara itu juga yang membuat Salma kenapa pengen masuk international relations atau hubungan internasional as my major. Karena Salma pengen melihat banyak budaya-budaya yang berbeda gitu. Dan pas awal ke sana tuh ketemu
orang-orang yang backgroundnya beda-beda nih, ada yang dari Inggris, ada yang dari Asia, East Asian, terus juga ada dari Middle East, dan itu tuh kelihatan karakternya tuh beda-beda gitu Kak. Jadi itu sih yang membuat Salma suka traveling gitu. Oke, nah Salma, kalau aku lihat kan sosok putri Indonesia ya, baik sekarang Salma pun sedang berjuang untuk Jawa Barat 2 ya. Iya betul. Nah, dilihatnya kalau dari orang yang awam tuh ya udah ideal aja gitu, proporsional, pinter ngomong dan sebagainya. Nah, Salma sendiri ingin memframing atau imaging your character atau your personality itu kayak gimana ke halayak luas? Ya maksudnya yang benar-benar honest ya, yang benar-benar jujur dari hati, itu seperti apa yang pengen dilihat dan disebarkan ke orang banyak? Pengen dilihat disebarkan itu bahwa kayak misalnya dari kegiatan sosial Salma dulu kali ya. Jadi bisa ngelihat dari karakter Salma. Kayak Salma tuh emang dari dulu selalu concern about kegiatan sosial. Dari SMA tuh ikut OSIS, ikut segala macam gitu. Kayak dulu ada SMA tuh ada program berbagi juga. Itu Salma pengen karakter Salma tuh kebukanya tuh dalam hal compassion gitu. Jadi kayak punya kasih sayang lebih terhadap orang-orang sekitar gitu kan. Dan selain dari itu juga pengen melihatkan karakter Salma bahwa Salma tuh resilience, jadi teguh gitu. Kalau misalnya punya mimpi gitu, kayak Salma mimpinya pengen jadi Putri Indonesia dari kecil sampai sekarang kan masih kan. Bener. Bahkan Salma usaha lebih dari mulai turun berat badan, dari mulai latihan public speaking, terus catwalk kayak gitu-gitu. Walaupun itu di hal yang baru untuk Salma gitu sih. Pengen dilihatnya kalau Salma tuh punya compassion dan resilience gitu. Wah, mudah-mudahan semakin tajam lagi apa yang ditargetkan untuk ke depan orang lain tahu dari sosok Salma ya. Oh ya, kalau misalkan ini ya, berandai-andai Salma masuk di Jawa Barat 2 untuk mewakili Jawa Barat 2, apa yang akan Salma berikan lebih dari apa yang sudah sekarang dipersiapkan? Lebih karena Salma sedang berkecimpung di kegiatan sosial saat ini. Ini ngomongin lagi kegiatan sosial. Nggak apa-apa. Jadi pengen lebih mengexpand lagi kegiatan yang sosial yang Salma jalanin ini. Karena dengan adanya platform Putri Indonesia ini, Salma bisa menasionalkan kegiatan Salma ini. Terus bisa juga menginspirasi anak muda bahwa potensi-potensi yang kita miliki juga bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak orang gitu sih. Dan Putri Indonesia ini juga bisa kerjasama kan sama pemerintah gitu. Betul. Kan hal itu. Karena kalau boleh jujur, Bayi Jenius ini dan memberikan free scholarship dalam hal renang ini tidak murah sih Kak. Makanya kita butuh juga dukungan masyarakat gitu. Dan dengan title Putri Indonesia ini, Salma harap bisa memperluas dan juga bisa memberikan dampak lebih juga. Ada keberlanjutan ya. Berarti program Salma ini adalah Bayi Jenius. Iya betul. Nah ini juga membuka support dari berbagai macam elemen masyarakat ya. Iya betul sekali. By the way, kalau misalkan tadi berandai-andai Salma goalsnya dapat menjadi Putri Indonesia Jawa Barat 2. Mohon maaf, kalau misalkan tidak tercapai, apakah ini akan terus dilanjutkan? I will never give up. Oh my God, bagus. Ya, makanya itu kenapa Salma tadi bilang personality Salma pengen dilihat as resilience. Karena walaupun tidak dapat title Putri Indonesia ini, setidaknya Salma udah memberikan kontribusi lebih terhadap warga Jabar dan juga masyarakat luas juga Indonesia. Betul. Salma tuh, jadi menurut Salma platform favorit ini adalah suatu kesempatan bagi Salma untuk membuka juga dan untuk mempromosikan apa yang sedang Salma lakukan di kegiatan sosial yang Salma sedang jalani sekarang gitu. Oh iya, ini ngomong-ngomong kalau misalkan Sobat Podcast pada bingung favorit, ini awalnya gimana sih? Apakah Salma daftar dulu atau gimana gitu bisa akhirnya di-nominate jadi favorit untuk mewakili Jawa Barat 2? Jadi awalnya tuh 1 Maret kemarin Salma sempat audisi di Jakarta. Jadi ada audisi nasional. Iya, terus Salma dengan beberapa peserta cantik dari Jabar lain gitu. Kayak berkompetisi untuk mendapatkan Putri Indonesia Jawa Barat atau Putri Indonesia Jawa Barat, dan kebetulan kita tuh menunggu hasilnya itu dan Salma terpilih menjadi favorit. Oh gitu, Salma aja? Kalau favorit Salma saja. Jadi setiap provinsi itu ada 2 terpilihnya. Yang pertama yang akan mewakili provinsinya di nasional nanti.
Dan yang kedua ada favoritnya yang sedang berjuang sekarang untuk menjadi finalis juga. Ini nggak apa-apa ya, aku baru tanya nih, susunan pertanyaan harusnya tadi ya. tapi supaya masyarakat juga paham ya. Dan sekarang mungkin melek pageant bukan hanya sekadar melihat sosok perempuan cantik aja berlenggak-lenggok di atas panggung gitu ya. Tapi secara value-nya juga ada yang bisa dibagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia ya. Betul. Salma, tadi kan kita berbicara voting. Nah, sekarang mungkin boleh deh di-spill gimana sih caranya voting, Salma, karena masih ada beberapa hari lagi nih waktu sampai tanggal 31. Boleh dong, Kak. Voting, jadi kalau mau voting Salma untuk menjadi perwakilan Jawa Barat 2 di finalis Putri Indonesia dan menginspirasi lagi di stage nanti, boleh nih di scan QR code yang ada di Instagram profile saya, namanya Salma Wijayas. Terus menggunakan e-wallet atau m-banking kesayangan, karena voting ini berbayar, Kak. Berbayar ya. Dan Salma juga sebelumnya terima kasih sekali ke teman-teman pageant lovers, keluarga yang sudah mendukung Salma, karena ini tidak hanya dukungan tapi secara material juga gitu. Oke, betul. Dan selain dari itu, voting juga bisa melalui website Putri Indonesia-nya sendiri dengan klik profil Salma, yang Jawa Barat, dan juga membuat akunnya, lalu top up Mustika Point, lalu vote Salma. Oke, nah kalau mungkin pengen lebih jelasnya bisa langsung kunjungi Instagram profilnya Salma ya. Betul, boleh diulang lagi, Salma Wijayas. Belakangnya ada S ya? Salma Oke, nah by the way tadi berbayar votingnya berarti nilainya 1 poin itu berapa untuk berbayarnya itu? Kebetulan 1 poin itu Rp1, Kak. Rp1. Tapi minimal itu Rp1.000. Dan juga kalau misalnya kalau kita lihat di websitenya sendiri, bisa memakai kartu kredit atau kartu debitnya langsung, itu dari mulai 10.000 sih, Kak, minimal, dan maksimal itu 10 juta kalau nggak salah. Luar biasa, berarti Salma sekarang udah ada di top 5 ya untuk sementara ya, karena masih ada waktu, bisa saling susul-susulan nih kalau misalkan warga Jawa Barat kompak untuk ngedukung Salma ya, dengan cara yang tadi sudah Salma spill ke Sobat Podcast semuanya. Mungkin nanti aku juga bisa ya voting-voting. Boleh dong, Kak. Minimal posting ini story buat flyernya ada juga, Salma? Flyer untuk memvoting Salma biar lebih mudah, aku tinggal posting story gitu biar boleh nanti saya kirim kali. Nanti kirim ya. Nanti juga kalau misalnya warga Jawa Barat ada kebingungan cara memvoting, boleh aja, terbuka banget men-DM Salma atau message Salma. I'm really open with it. Benar banget, Salma. Dan pastinya tadi kita kalau misalkan ngomongin harapan, pasti kita nggak terbatas ya, apalagi ngomongin dreams. Mimpi seorang Salma ingin menjadi Putri Indonesia. Nah, di Putri Indonesia kan akan ada kelanjutannya apabila top 3 ya. Iya, betul. Menjadi Putri, Miss Internasional dan juga Miss Supranasional dan Miss Charm. Miss Charm. Nah, kalau aku boleh tanya iseng aja sih ini, siapa tahu diaminkan ya nggak? Salma lebih ke mana? Apakah tetap nomor 1 atau gimana? Tetap pengen juara ya, terutama ingin membawakan nama Jawa Barat juara sebagai main title-nya Putri Indonesia. Jadi Miss Internasional tentunya. Miss Internasional. Waduh. Doakan saja Kak yang terbaik. Amin. By the way, kalau Salma sendiri punya quotes atau prinsip dalam hidup nggak sih yang sampai sekarang dipegang, atau misalkan ada perubahan-perubahan yang terus Salma jalani sehingga sekarang Salma ingin terus hidup positif dengan prinsip tersebut? Karena Salma backgroundnya sekarang juga Salma sedang melatih renang juga ya di salah satu klub di Bandung. Jadi Salma tuh selalu selalu menanamkan bahwa personal experience is a key of success. Salma dengar dari salah satu philosopher. Jadi kalau kita bisa menjadi yang terbaik dari diri kita, kita bisa sukses gitu in life gitu, berusaha gitu, dan juga bisa menginspirasi banyak orang serta bisa melatih juga kan. Jadi kalau misalnya ingin membagikan ilmu-ilmu yang kita punya, kita juga harus excellence in ourselves gitu. Kalau quotes in my life. Wah, luar biasa. Mungkin seumuran Salma banyak yang belum
ngeh gitu ya, atau yang belum kepikiran untuk bisa punya pilihan hidup yang lebih luas lagi di dunia sosial dan juga hal lainnya dalam kebaikan. Tapi Salma ini bisa menjadi salah satu inspirasi untuk sobat podcast yang mungkin rata-rata masih di usia produktif ya Salma ya. Dan mudah-mudahan bisa juga memberikan energi yang positif untuk semua yang menyaksikan. By the way, kalau misalkan kamu bisa mengucapkan rasa syukur dan juga terima kasih, kamu ingin memberikan rasa terima kasih untuk siapa aja? Tentu ya untuk orang tua, terutama karena yang pertama, I wouldn't be here without them. Yes. Terus juga tentunya kepada rekan-rekan yang sudah support Salma selama ini, karena itu juga means a lot for me. Karena kita juga tahu kalau di hidup tuh pasti ada kayak rasa downs, insecure yang Salma pernah rasain juga. Tapi teman-teman tuh selalu mensupport Salma gitu. Makanya Salma selalu berterima kasih kepada teman-teman, orang tua, terus yang lainnya juga. Sekarang pageant lovers sudah mulai. Bener, udah punya fans lah katakanlah. Jadi terima kasih banyak betul. Sudah believe in me gitu. Iya, setidaknya Salma sudah akan bertambah gitu ya insight-nya. Terus orang-orang yang memperhatikan Salma udah banyak gitu ya. Iya, betul. Satu lagi mungkin pesan untuk sobat podcast yang menyaksikan podcast ini, karena kan kalau podcast bisa ditonton kapan aja nih ya, sampai kapanpun gitu. Untuk bisa seperti Salma dan mungkin juga meraih mimpi-mimpi supaya dream come true dan semua yang nggak mungkin bisa menjadi mungkin. Boleh di-share ke teman-teman yang menyaksikan? For those who dreams about things that we couldn't, about things that it's impossible for us, just remember that we have in life we have our own purpose and we also have our own potential to give. Jadi I believe in myself, so I can be as I am today. And if you believe in yourself, you can achieve your dreams. Yeay, keren banget. Semoga menginspirasi dan juga memperkuat. Dan jangan lupa nih sobat podcast untuk bisa voting Salma sekali lagi. Gilang ajak kalian semua yang menyaksikan podcast ini, kalau misalkan sudah lewat dari tanggal 31, nggak apa-apa. Setidaknya obrolan kita bisa menginspirasi kalian semua. Terakhir Salma, boleh ajak sobat podcast atau juga teman-teman yang menyaksikan untuk nonton podcast TVRI Jawa Barat di YouTube channel TVRI Jawa Barat dan juga follow sosial media TVRI Jawa Barat. Silakan. Hai wargi Jawa Barat, tentunya juga podcast ini banyak sekali tokoh-tokoh yang sangat menginspirasi, yang sangat berpengaruh juga di dalam masyarakat. Jadi jangan lupa nonton podcast TVRI Jawa Barat dan jangan ketinggalan, karena ilmu itu akan selalu kita dapatkan dari mana saja, terutama di podcast ini sangat mengefek kita gitu untuk kedepannya. Dan salah satunya obrolan bersama Salma. Mudah-mudahan sukses ya Salma. Terima kasih, Kak. Dan kedepannya kita bisa melihat apa yang sudah Salma rencanakan bisa menjadi goals dan juga kebermanfaatan, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Benar nggak? Betul sekali. Oke, terima kasih banyak sobat podcast. Terima kasih yang sudah menyaksikan podcast hari ini. Sampai jumpa lagi di edisi podcast TVRI Jawa Barat yang lainnya. Sampai jumpa.